Salam dan selamat ketemu lagi di sore hari ini. Empu akan menanggapi request atau pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya tentang salah satunya yaitu masalah mandau. Dan pada sesi ini kita langsung saja memasuki ke pertanyaannya, yaitu Empu, bagaimana orang tua zaman dulu mengukur bilah mandau yang pantas dan layak untuk dia pakai, terutama bilah mandau tempilan ini. Kalau bilah mandau kerja biasanya dia tidak memakai ukuran, itu yang penting merasa nyaman untuk dipakai dan untuk kerja dalam setiap harinya seperti itu. Tapi kalau bilah tempilan memang ini mempunyai ukuran tertentu dari si pembuat atau dari si yang ingin membuat seperti itu. Nah, jadi ukuran bilah tempilan ini di zaman dulu, zaman orang-orang tua masa lalu seperti itu. Jadi ukuran itu berbagai macam mereka membuat bilah. Nah, jadi ukuran mereka yang membuat bilah di zaman dulu, bisakah kita mengikutinya di zaman ini? Boleh, nggak ada masalah. Atau kita mempunyai ukuran lain menurut kita juga nggak ada masalah, karena kita berbicara mandau ini adalah mandau untuk pemakaian kita pribadi, bukan mandau untuk orang lain seperti itu. Jadi kalau orang tua dulu mengukur bilah mandau untuk pemakaian dia, karena dia bukan orang sembarangan. Maklum, orang-orang tua zaman dulu kebanyakan yang mempunyai ilmu, hingga mandau ini dia membuatnya selalu memakai ukuran menurut pemakaiannya dia. Seperti apa itu, Empu? Nah, salah satu contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini anggaplah ini rotan. Jadi kalau orang tua dulu kadang-kadang dia mengukur batok kepalanya seperti ini, teman-teman bisa melihat. Nah, sampai ke sini rotan ini pas, kira-kira pas gini. Kemudian ini dipotong di sini tadi yang menjadi ukuran lingkaran kepala. Nah, ini panjangnya inilah yang menjadi ukuran bilah mandau yang ada. Itu orang tua zaman dulu mengukurnya seperti itu. Kalau enggak, ada juga yang seperti ini. Sumpamanya bilah mandau sudah jadi seperti ini baru jadi. Ada juga yang mengukur dari sininya ini. Ada juga yang mengukur seperti ini dengan berbagai nama sebutan. Kemudian ketika dia jatuh kepada di sini sumpamanya, di dalam ukuran yang ada, maka yang tepat itu panjangnya harus seperti ini, dan dipotongnya lah yang di sini karena dianggap terlalu panjang, tidak sesuai dengan ukuran pemakaiannya dia. Lalu apakah dua macam ukuran ini saja yang dipakai? Enggak, banyak macam, puluhan macam, ratusan macam ukuran bilah mandau yang dipakai oleh orang tua dulu. Malum, orang tua dulu masing-masing orang, masing-masing yang mempunyai ilmu di zamannya itu, dia mempunyai ukuran bilah masing-masing. Seperti itu, mungkin bisa menjawab request atau pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan Empu masalah ukuran bilah mandau seperti itu. Jadi Empu, kami tidak mempunyai ukuran, seumpamanya mengikuti Empu saja, nggak apa-apa kah itu, Empu? Nggak apa-apa, karena pada zaman ini bilah mandau tempilan atau mandau kerja umpamanya, yang kerja itu dipastikan dipakai kerja hingga saat ini. Tetapi bilah mandau tempilan itu adalah merupakan sesuatu hal yang mengandung nilai sejarah. Kenapa demikian? Karena mandau ini adalah mandau yang dipakai orang tua zaman dulu hingga pada saat ini tidak mengalami perubahan. Nah, jadi tergantung kita, si pemilik mandau ini, memfungsikan mandau yang ada ini. Yang pasti itu untuk menjaga rumah
umpamanya takut apa-apa, takut umpamanya kita diganggu maling, rampok segala macam, banyak hal lain yang mungkin bilah tempilan ini dia pakai. Selain bilah tempilan ini, mandau tempilan ini memang mempunyai fungsi yang seperti itu, dia juga mempunyai karakter nilai seninya juga lumayan untuk umpamanya ditaruh di ruang tamu agar dilihat orang juga kelihatan bagus. Tetapi beberapa kali empu mengatakannya kepada saudaraku semua, janganlah menaruh mandau itu di ruang tamu. Ketika kita mau tidur, mau istirahat, maka mandau ini sebaiknya dimasukkan ke dalam kamar, karena berbahaya kalau mandau di ruang tamu sementara kita di kamar. Ketika terjadi kejahatan, ada perampokan segala macam, maka mandau ini bisa saja mengancam kita, si pemilik atau tuan rumahnya, seperti itu. Jadi mandau tempilan ini di zaman dulunya, orang-orang tua zaman dulu kan sering melakukan perjalanan jauh. Malum zaman itu belum ada kendaraan seperti sekarang, jalannya juga nggak jalan lebar seperti sekarang ini. Zaman dulu orang jalan kaki, jalan ditempuh jalan setapak, kadang 1 malam 2 malam, juga berminggu-minggu dalam perjalanan menuju ke daerah tertentu. Selain itu juga orang tua zaman dulu juga kadang tempat yang dituju itu tidak mempunyai jalan akses ke sana. Kalau nggak mereka membuat perahu sendiri atau membuat rakit, kadang mereka menerobos hutan dengan perkiraan bahwa ke arah matahari terbenam, ke arah matahari terbit, atau ke arah utara, selatan, arah tujuan tempat tersebut yang dituju. Jadi orang tua dulu pastinya kalau berjalan jauh seperti itu, dia selalu membawa mandau tempilan. Mandau tempilan ini dibawa memang pada umumnya untuk dataran kami daerah Benua, Kecamatan Tanjung Isui, atau Benua Ohok, meliputi Bongan juga seperti itu. Biasanya kita selalu membawa mandau hulu tungur. Hulu tungur ini tempilan, tetapi dia juga mempunyai fungsi lain. Fungsi lain seperti apakah itu? Karena kalau kita menerobos hutan, nggak ada jalan, hulu tungur ini dia memang ditempa untuk sebagai mandau, ibaratnya itu zaman bertempur, memang mandau bertempur, atau memang diciptakan untuk mandau berperang di zamannya. Dia juga bisa difungsikan sekaligus untuk mandau kerja. Kenapa demikian, Bu? Kan kalau berperang untuk berperang saja. Sumpamanya kalau dia melintas hutan, nggak ada jalan akses ke sana, maka mandau hulu tungur ini bisa dipakai untuk memotong kayu, pohon, rotan, dan lain-lainnya. Mandau tempilan inilah dipakai. Apabila matanya itu kotor, terkena getah dari pohon yang ada, dari kayu yang ada, ketika dia sampai ke sungai tertentu, aliran sungai, di sana kan ada batu-batu sungai, maka mandau tempilan tadi akan diasah lagi, dibuat tajam. Kalau sumpamanya bisa dibersihkan saja, maka dia akan bersihkan saja, mencucinya atau mengelapnya seperti itu, dimasukkan lagi ke sarung. Kalau enggak, dia akan mengasahnya. Karena mandau tempilan ini harus posisi tetap tajam seperti silet. Jadi apabila ada mandau tempilan itu dia tidak tajam seperti silet, itu bukanlah mandau tempilan untuk kami suku Dayak Benua. Seperti itu, rata-rata mandau tempilan itu tajam seperti silet. Jika seandainya ada teman yang mengatakan, loh saya punya empu mandau tempilan keturunan tapi tidak tajam seperti silet, seperti empu katakan, ya sekarang karena usianya sudah tua, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengasah, maka dia kelihatan tumpul karena dimakan oleh karat. Tapi pada zamannya, si pemiliknya langsung di zaman itu, empu yakin mandau ini pasti akan terasa tajam seperti silet. Itu mandau tempilan tidak mungkin tidak tajam, pasti tajam seperti itu. Nah, jadi orang-orang Benua zaman dulu melakukan perjalanan jauh, sumpamanya ke daerah tertentu seperti Gunung Meratus, atau bunyi bahasa Benua itu Saing Nungan, Saing Konut, Saing untuk gunung bahasa Benua, Saing Nungan, Saing Konut,
dan gunung-gunung lainnya untuk melakukan pertapaan, untuk melakukan pemasakan atau menyempurnakan ilmunya di sana, dia bertapa, maka dia akan selalu membawa Mandau Tempilan Hulu Tunggur ini. Seperti itu, untuk teman-teman ketahui, itulah perjalanan Mandau atau gambaran sedikit tentang perjalanan daripada Mandau Hulu Tunggur. Jadi Mandau Hulu Tunggur ini di zamannya memang adalah Mandau yang sangat diandalkan sekali untuk menghadapi lawan-lawan yang ada pada zaman itu. Selain hulu tunggur, hulu Mandau apa saja empu yang dipakai? Yang dipastikan selain hulu tunggur, hulu kemau juga dipakai. Tetapi hulu kemau ini yang jadi masalah di zaman itu tidaklah dimiliki oleh semua orang. Karena zaman itu hulu kemau kebanyakan dimiliki oleh memang orang yang punya jabatan tinggi di zamannya. Seumpamanya manti, temenggung, penggawa, dan lain-lainnya, itulah yang memiliki hulu kemau. Hulu kemau ini ada yang dari tanduk, ada juga yang dari kayu, seperti itu. Nah, jadi inilah tentang gambaran Mandau yang ada tentang Mandau benua, seperti itu. Semoga saja ini bisa menjawab request dan pertanyaan dari temanku semua, saudaraku semua yang menyaksikan ini, dan semoga saja ini bermanfaat untuk ke depan dan seterusnya. Dan tetap empu berharap buat saudaraku semua, semoga saja ini menjadi hal yang positif apa yang empu ceritakan dan tidak bermaksud apa-apa. Tang, tolong Tang, kecilin Tang, Bapak mau ngomong. Kecil juga Pak. Ini anak saya ini yang hobi main gamer. Jadi itulah teman-teman dan saudaraku, harapanku seperti yang Pu katakan tadi, semoga saja ketika saudaraku yang memesan Mandau Hulu Tunggur atau memakai Mandau Hulu Tunggur atau memakai hulu Mandau kemau, itu bisa merawatnya dengan baik. Karena Mandau Tempilan seperti ini bukanlah sembarang Mandau. Ini bukan Mandau kerja. Jangan dilihat sepele. Itu karena nanti ketika saudaraku memilikinya atau menyimpannya, maka saudaraku akan merasakan sendiri aura apa yang ada di Mandau Tempilan ini. Karena empu juga nggak bisa bercerita terlalu banyak tentang aura Mandau Tempilan. Tapi ketika saudaraku memilikinya, maka saudaraku akan tahu sendiri nantinya seperti apa. Seperti itu. Perbedaannya di mana dengan Mandau Cenderamata, saudaraku akan tahu sendiri nantinya. Oke, hanya itu yang Pu sampaikan buat semua saudaraku. Semoga ini bukan menjadi hal atau dibanding-bandingkan. Sumpamanya empu ini Mandau dari ini seperti ini. Itu tetap seperti biasa, empu hanya berbicara tentang Dayak Benua. Itu. Dan tidak menyangkut yang lainnya. Kalau ada tentang yang lainnya segala macam itu terserahlah. Karena empu hanya tetap satu koridor saja, tetap satu arah saja, dan tidak panjang lebar kepada yang lain-lainnya, seperti itu. Oke, buat semua saudaraku di seluruh Indonesia, itu empu ucapkan salam sejahtera dan salam budaya. Dan buat saudaraku yang di Malaysia kemarin banyak mengikuti konten empu juga, salam selalu hormat empu dan salam budaya buat saudara kita semua di sana tanpa terkecuali. Semoga saja ini bermanfaat. Dan akhir kata empu ucapkan kepada seluruh semua saudaraku yang ada, salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.